Selamat pagi, Jess. Ini komennya lucu, bagus banget tapi dari Ibu Ken Arok, Bapak Ken Arok atau Ibu Ken Arok. Takut orang banyak sehat, kalau manusia sehat, industri makanan bangkrut, Pak Jess. Nggak bisa, Bu, nggak bisa bangkrut. Ya, yang ada tambal sulam. Ya, satu hancur, satu bangun, satu hancur, satu bangun. Kamu lihat aja di mall, ya. Kamu kalau lihat di mall, banyak orang karena salah mindset sehingga satu buka satu tutup, yang buka tutup yang lain buka, ya itu terjadi karena itu bicara masalah mindset. Ya, apa yang saya sampaikan tidak akan membuat UMKM bangkrut, nggak akan, karena 10 orang yang mendengarkan saya paling cuma satu yang serius menerima, dan ada 2 atau 3 orang yang mulai terusik dan kemudian dia mempelajari. Yang lain bodoh amat. Itu yang terjadi seperti itu. Itulah Pareto, ya. Hukumnya namanya Pareto. Jadi jangan berharap ketika kamu wow, 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 semua orang yang mendengarkan terus ikut kamu. Nggak bakal terjadi seperti itu. Contoh yang paling gampang. Sejak tahun 2019, saya berbicara tentang tidak makan malam dan tidak makan pagi. Dan kemudian saya ada racikan makcin untuk mensuplai nutrisi. Sehingga orang-orang bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya melalui hanya mengkonsumsi racikan makcin setiap pagi bangun tidur. Satu gelas begini udah cukup. Setiap pagi saja, nggak usah banyak-banyak. Setiap pagi kamu bisa minum dari bangun tidur. Jam berapa bangun tidurmu? Jam 4 pagi, kemudian kamu sholat. Jam 6 pagi, kemudian kamu jalan kaki, dan kemudian jam 7 berangkat kerja. Atau jam berapa? Pokoknya jam pagi bangun tidur, sebelum kamu memasukkan apapun yang disebut sebagai ganjil perut, kamu minum racikan makcin. Satu gelas begini aja, satu cangkir begini. Satu cangkir begini ini sama dengan 2-3 gelas biasa. Ya, satu cangkir begini. Ini sekitar satu cangkir begini ini menurut istri saya sekitar 600 mili. Satu cangkir, nggak nyampe 1 liter. Satu cangkir begini. Ini cangkirnya Pak Jokowi. Ya, cangkir kampung. Karena panasnya awet. Minum aja sampai habis. Nah, kamu akan rasa kenyang. Karena dia menutrisi tubuhmu. Jangan takut mah, justru mah akan mengalami keajaiban. Mah itu penyebabnya adalah kamu sarapan, itu mah. Mah itu penyebabnya kamu khawatir tentang lambungmu, itu mah. Sehingga kamu mengasupkan sampah ke lambungmu. Caranya bagaimana? Itu makanan-makanan yang kamu sebut sebagai ganjil perut, itu membuat kamu mah, membuat kamu kena GERD, membuat kamu kena kerusakan lambung. Nah, kalau lambungmu rusak, sudah selesai karena pintu gerbangnya terbuka. Pintu gerbang terbuka ya musuh lewat. Nah, nomor 1 yang paling gampang masuk ya tipes. Nomor 2 yang paling gampang masuk autoimun. Nah, itu kalau lambungmu seringkali diobat-obatin akan terjadi seperti itu. Nah, itu yang paling penting sekali untuk kamu perhatikan gitu. Nah, kalau seandainya terpaksa banget sarapan, Pak, ya enggak ada kata terpaksa, emang sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Buat anak-anak yang sekolah juga begitu, Pak. Iya. Buat anak-anak yang sekolah apalagi, kamu sarapin anakmu berangkat sekolah, jam 9 dia nggak istirahat. Ketika jam 9 dia istirahat, dia nyemil, dia makan. Nah, lalu apa fungsinya sarapan yang kamu berikan di rumah? Nggak ada guna. Justru merusak lambungmu, lambung anakmu. Makanya jangan heran anakmu sering sakit. Gara-gara apa? Ya itu sarapin itu yang kamu buat. Jam 9 kamu nggak bisa kontrol karena kamu kasih uang saku anakmu, kan? Sama. Jam 9 anakmu istirahat, dia makan jajan di warung. Jam 11 kena lagi, makan lagi di warung lagi. Ayo. Kan nggak bisa selesai. Pankreas anakmu nggak istirahat. Ditambah lambungnya nggak bisa kosong. Isinya sampah semua. Sedangkan lambung itu sel. Sel itu makanannya kolesterol. Ada nggak kamu yang menyarapin anakmu 5 butir telur puyuh? Nggak ada. Ada nggak kamu yang menyarapin anakmu ketika pagi berangkat sekolah
5 butir telur ayam kampung. Nggak ada. Pasti sampah. Pasti sampah. Bubur lah, roti lah, mie lah. Itu sarapannya pasti begitu. Sampah itu. Di dalam lambung menjadi sampah. Dan itu pasti ditolak sama lambung. Kenapa? Karena lambungmu itu sel, bukan makanan lambung. Itu bukan makanan sel itu. Sehingga ketika itu dihancurkan oleh asam lambung, masuk ke usus, nggak bisa dicerna. Nggak bisa diserap. Artinya lambat untuk diserap. Lambat untuk dicerna. Akhirnya apa? Ampas di usus. Merusak usus. Makanya anakmu kentutnya kayak kubangan baunya. Ya, karena apa ya? Isinya sampah itu tadi. Gitu. Itu yang paling simpel saya bicara ya. Tapi kalau kamu mau denger ya puji Tuhan, kalau enggak kan enggak apa-apa. Ya. Ini di industri makanan bangkrut. Enggak juga, Pak. Banyak orang yang berkata, hidup cuma sekali, masa makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh. Itu omongan mereka seperti itu. Tapi kalau seandainya seluruh dunia mau seperti itu, orang yang pertama kali dihancurkan ya kartel. Ya, ada kartel makanan, ada kartel obat, ya, yang organisasi yang depannya W, belakangnya O itu, tengahnya ada huruf H itu remek. Kalau seandainya masyarakat tidak mau diatur sama mereka. Ya karena memang jelas jurnalnya rata-rata keuntungannya buat kartel mereka. Gitu. Contoh, kamu makan sarapan itu muncul kapan sih? Sarapan itu muncul kapan? Sarapan itu kan ketika sudah ada kartel obat. Berdiri abad ke-20, baru kamu diajari sarapan. Supaya apa? Supaya kamu hidup mengandalkan OBAT. Kan itu. Makanya kamu diajari sarapan. Saya ngajarin enggak sarapan. Supaya apa? Supaya kamu enggak di farmasi. Itu yang saya sampaikan kepada banyak orang. Tapi kan omongan saya ini, siapa sih Effendi, Pak Jes, rakyat jelata yang ngajarin enggak sarapan bisa didengar oleh presiden dan digalakkan untuk masyarakat Indonesia. Nggak mungkin, nggak mungkin. Konten saya aja dengan follower sekitar 30.000 sekarang ini, 64 ribu sekarang ini aja yang nonton cuman 500, nggak nyampe. Ya siapa Effendi? Nggak akan. Kalau dulu nggak ada orang yang menyuarakan seperti ini. Saya udah menyuarakan dari tahun 2019. Kalau sekarang udah banyak, karena sudah banyak yang membuktikan. Omongan saya ini bukan gemen-gemen. Karena apa yang saya omongkan sudah saya praktekkan kepada diri saya dan kepada orang-orang dekat saya. Saya sama istri itu tidak pernah makan pagi dengan sarapan. Kecuali kepengen banget, itu pun belum tentu setahun sekali. Ya, kita kalau pergi masuk ke hotel, kamu boleh ikutin. Di hotel itu kami tidak pernah reserve dengan sarapan. Tidak pernah riset dengan sarapan, kecuali jalan-jalan bersama dengan moonboat. Itu pun sarapan, kami hanya mengambil telur. Ya, telur rebus. Itu yang kami ambil. Dan dibawa untuk dibawa ke bis. Sehingga makannya siang, ya teman-teman pada makan, kita cuma gado lauk pauk aja. Ya itu yang kita buat. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu tubuh kita itu nggak butuh banyak makan. Tubuh kita itu butuh banyak gerak. Tubuh kita itu butuh banyak nutrisi. Sehingga makanan yang bernutrisi kami makan. Kalau yang kepengen itu, ya sesekali aja. Kemarin saya kepengen makan bubur blowo. Tahu bubur blowo? Di kampung saya itu namanya bubur blowo. Bubur sumsum. Nggak ketemu. Ya nggak beli. Sampai sekarang ini udah berapa hari nih. Saya bicara itu sama istri dari semenjak di Bali kalau nggak salah. Aku kok kepengen makan bubur blowo ya. Nyari nggak ketemu. Bubur sumsum. Yang pakai juroh itu loh. Gula merah itu. Nggak ketemu. Tapi kalau meeting dengan saya presentasi tentang moonboat, tentang investasi, tentang kripto. Nah biasanya ada kopi. Istri saya pasti pesan kalau nggak americano ya kopi. Ada latte-nya atau karamel. Ya, satu biasanya diminum berdua. Nah, snacknya pasti rata-rata kalau nggak singkong goreng, pisang goreng. Itu snacknya seperti itu. Nah, itu enaknya kita menikmati itu dan selalu dimakannya ya sekali aja itu. Nggak, kadang nggak habis. Karena memang itu untuk ya sekedar aja gitu. Yang lebih penting dari itu apa? Nih, tubuhmu dinutrisi dengan baik.
Gitu ya.